Halo semuanya, hari ini kita interview King Shopping Center. Perkenalkan, nama aku Andrew. Nama aku Aisyah. Nama aku Denisa. Nama aku Nisrina. Halo teman semua, kita sekarang mau interview langsung dari pihak King Sen ya, dari manajemennya. Boleh perkenalan diri? Halo, nama saya Yoel. Saya sebagai corporate secretary dan juga merangkap sebagai manajer HRJ dan legal. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke pertanyaan pertamanya. Nah, kalau dari Om sendiri, visi misi usaha ini tuh kalau misalnya fokusnya ke SDM, kita melihat dalam pengelolaan karyawan itu mencari orangnya yang sejalan dengan tujuan jangka panjang nggak? Iya. Iya, oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih proses seleksi dan wawancara yang dilakukan untuk menyaring pelamar? Oke. Kalau untuk proses seleksinya memang kita ada beberapa tahap. Ada beberapa tahap sesuai dengan prosedur yang ada di sini, gitu ya. Ya sudah pasti tahap interview, kemudian kita lihat pengklasifikasian dari si calon pelamarnya juga, apakah sesuai dengan requirement atau kebutuhan kita nih, Ya. gitu. Nah, berikutnya nanti ada psikotes, lalu ada interview dengan beberapa orang. Biasanya kalau di sini itu dengan atasan langsung, ya user langsung berarti ya, atasan langsung. Lalu saya. Nah, lalu yang ketiga itu kalau memang diperlukan, yaitu ke GM atau ke direksi. Itu kalau in case aja kalau diperlukan. Tapi kalau nggak, biasa stop di saya. Selesai. Gitu. Kalau psikotes itu fokusnya ke psikotes apa ya? Lebih ke kepribadiannya. Berarti kayak DSC gitu-gitu. Iya, lebih ke situ. Jadi strength-nya dia di mana, terus dia bisa di back office atau enggak, atau lebih suka di lapangan. Gitu. Nah, itu kan juga salah satu yang menentukan ketika nanti dia join, dia lebih prefer di mana nih, begitu. Dan bisa kerja di dalam tekanan atau tidak, gitu kan, bisa bekerja sama dengan tim atau tidak, komunikasinya gimana. Kemudian dilihat ekstrovert introvertnya juga dilihat, gitu. Dan sudah pasti latar belakang pendidikan juga itu jadi faktor penting sih. Kalau di sini ya. Pernah nggak sih ada kesalahan di penilaian atau interview error yang pernah terjadi? Terus gimana sih dampak interview error itu ke perusahaan ini? Ya, kalau namanya error ada aja lah, gitu ya, ada aja. Tapi memang ketika memang terjadi ada sebuah kesalahan dalam proses interview, cara kita menanganinya tetap balik lagi ke prosedur. Jadi memang kita nggak bisa seenaknya ketika memang kita muncul nih temuan tengah jalan kan, berarti kan karena memang ada error. Nah, itu juga kita sebisa mungkin tidak menyalahi aturan atau prosedur. Tapi kalau memang itu ternyata akibatnya fatal, gitu ya, yang berdampak memang fatal, paling penting berdampak ke nama perusahaan, gitu ya, ke apa namanya, kondite gitu ya. Nah, itu pasti kita akan lakukan mediasi lah. Maksudnya kita panggil yang bersangkutan, kita ajak ngobrol, kita kasih tahu. Itu paling penting, kita kasih tahu kesalahannya di mana, lalu apa yang merugikan ke perusahaannya apa dan sebagainya. Nah, baru kita melakukan pemutusan kerja. Gitu. Itu untuk beberapa case aja yang memang cukup fatal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengevaluasi dan menilai kinerja karyawan sehari-hari, serta indikator apa saja yang menjadi penentu utama keberhasilan kerja mereka? Ya, kalau penilaian itu memang kita punya, ya ada form penilaian begitu ya, form penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung, kemudian GM juga, dan di si manajer HR sendiri juga, gitu. Nah, penilaiannya itu kriterianya ada beberapa lah, ya, ada beberapa penilaian yang menentukan apakah memang ini si karyawan akan dilanjut atau tidak, statusnya apakah akan berubah atau tidak, begitu ya. Biasa kan dari karyawan kontrak ke karyawan tetap dan sebagainya, gitu. Kalau indikator sih sebetulnya ya kita ada beberapa poin yang kita jadikan sebagai ya KPI gitu ya. Jadi key performance indikatornya ada beberapa, ya sudah pasti
dari mulai attitude, kemudian dari mulai kinerjanya dia pada saat bagaimana menerima perintah dari atasan, kemudian bagaimana dia menerapkan aturan yang ada di sini, bisa dijalankan atau tidak, Ya. gitu. Nah itu ada beberapa kriterianya yang secara spesifik. Oke, ada 2 pertanyaan lagi dari kita. Ya. Dalam memimpin operasional sehari-hari, apakah Bapak itu lebih condong fokus pada pencapaian target tugas atau lebih fokus pada pendekatan hubungan interpersonal dengan karyawan yang lain? Dan contohnya tuh seperti apa? Yang ada di Kings. Ya. Sebenarnya sih kalau tadi 2 poinnya berarti apakah memang bicara target atau lebih ke hubungan. Ya memang ada beberapa divisi yang memang harus ada target gitu. Ya. Ya kan, contoh misalkan di sales and marketing. Itu memang dia harus ada targetnya gitu. Nah, ada juga beberapa divisi yang memang harus mementingkan hubungan. Oh. Gitu. Contoh di HR kita Ya, dengan benar. karyawan. Nah, itu memang harus ada maintenance-nya juga kita. Kemudian dengan beberapa pihak ketiga, supplier atau vendor, gitu ya. Itu juga tetap kita mementingkan target juga, tapi juga mementingkan juga yang namanya untuk faktor hubungan, gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya 2 itu mana yang lebih? Ya sebetulnya kalau dilihat dari beberapa divisi terkait, memang ada yang memang target oriented banget, tapi juga memang ada yang dia menjaga hubungan, gitu. Tapi dalam setiap pekerjaan pasti memang semua harus ada targetnya. Si pemilik sendiri tuh lebih fokusnya lebih ke mencapai target atau menjaga hubungan dengan karyawan lainnya. Oke. Kalau saya secara pribadi sebetulnya lebih kepada hubungan. Hubungan, oke. Hubungan. Kenapa? Karena walaupun di satu sisi pasti ada target, maksudnya saya juga pasti menerima target, dan target ini pun saya harus mendelegasikan ke yang tim yang ada, gitu. Pasti ada tetap. Tapi kenapa saya lebih menitik beratkan ke hubungan? Karena ketika hubungan itu tidak berjalan dengan baik, mau target sebesar apapun, tetap pencapaiannya, optimalisasi kerjanya, menurut saya sih kurang. Ya. Gitu. Jadi saya sangat menjaga itu sebetulnya. Oke. Gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, nilai-nilai moral atau ITK apa yang paling Bapak tuh pegang teguh dalam memimpin usaha ini? Dan bagaimana nilai tersebut tercermin saat Bapak harus mengambil keputusan sulit atau menyelesaikan sebuah konflik internal? Kalau saya secara pribadi sebetulnya lebih menekankan tentang bagaimana kita berperilaku atau attitude, itu satu. Kemudian yang kedua adalah integrity atau integritas. Di samping ada nilai-nilai yang lain lah kali ya, value apa. Cuman 2 hal ini yang menurut saya harus dipegang. Oke. Gitu ya, itu yang harus dipegang. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal attitude, mau seberapa banyak target yang kita capai, mau seberapa banyak ya kalau marketing, sales misalnya penjualan yang dicapai gitu ya, prestasi yang kita capai juga gitu, tapi sikap bagaimana kita berperilaku dengan orang lain atau dengan rekan kerja itu nggak baik gitu ya, negatif, malah merugikan orang gitu. Apalagi kalau kita di mall merugikan tenan misalkan, pengunjung, apalagi perusahaan, buat saya percuma gitu. Jadi memang attitude bagaimana kita bisa bersikap kepada orang lain itu menjadi penting, dan integritas. Apapun yang kita hadapi di perusahaan, di dalam pekerjaan, sebisa mungkin lakukan dengan nilai-nilai yang benar gitu. Jangan sampai karena ada sebuah keuntungan yang bisa kita dapat secara pribadi, misalkan orang lain nggak tahu nih gitu. Tapi kita untung nih, diuntungkan. Nah menurut saya sebagai karyawan yang baik harus punya nilai-nilai yang bisa kita pegang, apapun itu, walaupun itu mungkin mendatangkan keuntungan buat kita secara pribadi gitu ya, merugikan perusahaan atau ada orang lain yang dirugikan, ya itu tidak akan berdampak panjang di dalam karir dan kebiasaan kita di dalam bekerja. Jadi percuma walaupun kita punya nilai baik, kondite baik gitu ya, integritasnya 0, mau kerja di sini, mau nanti pindah, mau di-hire di perusahaan yang lebih baik lagi dan sebagainya, tetap aja ujungnya pasti tidak akan menjadi atau tidak akan membawa sesuatu yang
baik buat banyak orang juga. Oke.